Semoga hari kalian selalu diberi kelancaran, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Buat yang lagi sibuk, semoga dimudahkan urusannya. Buat yang lagi lelah, semoga segera menemukan ketenangan. Dan buat kalian semua yang ada di sini, semoga selalu dalam keadaan terbaik. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini jalan terus, tapi kalian sendiri malah merasa stuck? Kayak badan jalan, tapi hati kayak kehabisan bensin. Atau mungkin kalian ngerasa sering capek, bukan cuma fisik, tapi juga pikiran dan perasaan? Kadang kita terlalu sibuk sama urusan luar sampai lupa ada satu hal penting yang sering kita abaikan. Nah, sebelum kita mulai, siapin dulu kopi, teh, atau cemilan biar suasananya santai. Jangan tegang, kita ngobrol aja di sini. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita kali ini, pelan-pelan, satu persatu. Kenapa self-care itu penting? Oke, kita mulai dengan pertanyaan simpel. Pernah nggak sih kalian merasa capek tapi nggak tahu kenapa? Kayak semua energi tiba-tiba habis, kepala penuh sama pikiran yang nggak berhenti muter, dan rasanya mau istirahat tapi malah makin stres? Kalau pernah, selamat! Itu tanda kalau kamu butuh self-care, dan video ini bakal ngajak kamu ngobrol santai soal ini. Jadi gini, kebanyakan dari kita itu terlalu fokus ke banyak hal, kerjaan, tugas, keluarga, teman, media sosial, tapi lupa buat fokus ke diri sendiri. Kita terbiasa mikirin orang lain dulu sebelum diri sendiri, seolah-olah kalau kita ngelakuin sesuatu buat diri sendiri itu egois. Padahal, gak sama sekali. Justru kalau kita nggak jaga diri sendiri, kita nggak bakal bisa kasih yang terbaik buat orang lain. Gimana mau nolong orang kalau diri sendiri aja udah kehabisan tenaga? Coba bayangin hati kita kayak gelas. Kalau terus-menerus dikuras tanpa diisi ulang, lama-lama kosong, kan? Bahkan, kalau dipaksa terus, bisa retak, bisa pecah. Dan kalau udah pecah, susah banget buat balikin ke bentuk semula. Nah, itu yang terjadi sama mental kita kalau terus dipaksa tanpa ada waktu buat istirahat dan merawat diri. Mungkin sekarang kamu mikir, ya udah, istirahat aja, kan gampang. Masalahnya, nggak semua orang sadar kapan mereka harus berhenti. Ada yang udah terbiasa hidup dalam tekanan sampai lupa rasanya santai. Ada yang merasa bersalah kalau diam sebentar, seolah-olah harus terus produktif. Padahal, tubuh dan jiwa kita juga punya batas. Kalau dipaksa terus, yang ada malah burnout, stres, dan lama-lama bisa ganggu kesehatan mental bahkan fisik. Nah, pertanyaannya, kenapa self-care itu penting banget buat kesehatan jiwa? Karena self-care itu bukan cuma soal istirahat, tapi juga soal kasih perhatian ke diri sendiri. Kita ini manusia, bukan robot. Kita butuh waktu buat recharge, buat dengerin diri sendiri, buat nyadar apa yang sebenarnya kita rasain. Kalau kita terus cuek sama diri sendiri, lama-lama bisa jadi bom waktu. Dan ini bukan cuma sekadar omongan doang, ya. Ada banyak penelitian yang nunjukin kalau self-care itu bisa nurunin kadar stres, ningkatin kebahagiaan, bahkan bantu kita lebih fokus. Misalnya, penelitian dari American Psychological Association nunjukin kalau orang yang rutin melakukan self-care cenderung lebih bahagia dan lebih bisa menghadapi tekanan hidup. Kok bisa? Karena saat kita kasih waktu buat diri sendiri, kita jadi lebih sadar sama apa yang kita butuhin. Kita jadi lebih peka sama emosi sendiri, lebih bisa ngatur stres, dan lebih punya energi buat ngejalanin hidup. Coba deh sekarang pikirin, kapan terakhir kali kamu benar-benar dengerin diri sendiri? Kapan terakhir kali kamu nanya ke diri sendiri, aku capek gak sih? Aku butuh apa sekarang? Banyak dari kita sibuk mikirin orang lain tapi lupa kalau diri sendiri juga butuh perhatian. Kita terbiasa dengerin curhatan orang, kasih solusi buat masalah orang lain, tapi giliran diri sendiri yang butuh didengerin, kita malah tutup telinga. Kalau kita terus kayak gitu, yang ada kita bakal makin jauh dari diri sendiri. Kita bakal makin sering ngerasa kosong, makin gampang stres, makin gampang tersinggung, bahkan bisa jadi gampang marah tanpa alasan jelas. Itu semua karena kita udah terlalu lama cuek sama diri sendiri. Sekarang bayangin kalau kita mulai kasih perhatian ke diri sendiri. Bayangin kalau kita mulai meluangkan waktu buat ngelakuin hal-hal yang bikin kita tenang, yang bikin kita senang, yang bikin kita merasa dihargai oleh diri kita sendiri. Pasti rasanya beda banget. Dan ini bukan berarti kamu harus ngelakuin hal-hal besar buat self-care. Gak harus pergi liburan jauh atau ngeluarin banyak uang.
Self-care itu bisa sesederhana ngasih waktu buat diri sendiri, buat sekadar duduk tenang tanpa gangguan, buat baca buku yang udah lama pengen dibaca, buat jalan-jalan santai tanpa harus buru-buru, atau bahkan buat tidur lebih awal tanpa scroll HP sampai tengah malam. Yang penting, self-care itu tentang kesadaran. Tentang menyadari kapan kita butuh istirahat, kapan kita butuh berhenti sejenak, kapan kita butuh bilang enggak ke hal-hal yang bikin kita lelah. Kadang, self-care itu juga berarti berani menetapkan batas. Berani bilang ke orang lain kalau kita butuh waktu buat diri sendiri. Berani nolak ajakan yang sebenarnya nggak kita mau, berani berhenti memaksakan diri buat hal-hal yang sebenarnya udah bikin kita capek. Tapi yang paling penting, self-care itu bukan sesuatu yang egois. Justru, dengan menjaga diri sendiri, kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita buat orang lain. Kita bisa lebih sabar, lebih perhatian, lebih peduli, karena kita udah nggak kelelahan lagi. Kita bisa kasih yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita tanpa merasa terbebani, karena kita sendiri udah cukup. Jadi, mulai sekarang, yuk mulai dengerin diri sendiri. Coba tanya ke diri sendiri, aku butuh apa hari ini? Bisa jadi jawabannya sederhana, tapi kalau kita rutin ngelakuin hal-hal kecil buat diri sendiri, lama-lama itu bakal jadi kebiasaan yang bikin hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, sekarang aku pengen tahu, apa hal kecil yang bisa kalian lakuin buat self-care hari ini? Coba tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Bentuk self-care yang sering disepelekan. Kalau dengar kata self-care, apa yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin ada yang langsung mikir liburan ke Bali, belanja barang mahal, spa di hotel mewah, atau makan malam fancy di restoran bintang 5. Padahal, self-care itu nggak harus selalu begitu. Bahkan, kebanyakan bentuk self-care yang paling ampuh justru hal-hal sederhana yang sering kita sepelekan. Jadi, mari kita ngobrol soal self-care yang nggak butuh budget besar, nggak ribet, tapi efeknya luar biasa buat kesehatan jiwa. Siap? Oke, kita mulai. Pertama, tidur yang cukup dan berkualitas. Kedengarannya simpel banget, kan? Tapi, coba tanya diri sendiri, kapan terakhir kali kamu tidur dengan cukup, nyenyak, dan tanpa gangguan? Banyak orang ngeremehin tidur, ngerasa kalau begadang buat kerja atau nonton drama itu biasa aja. Tapi kenyataannya, kurang tidur bisa bikin mental kita berantakan. Ketika kita nggak cukup tidur, otak kita jadi lebih gampang stres, gampang marah, gampang cemas, dan sulit fokus. Bahkan, ada penelitian yang nunjukin kalau kurang tidur dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Jadi, kalau selama ini kamu ngerasa gampang emosi atau overthinking, coba cek dulu, tidurmu cukup nggak? Selanjutnya, makan dengan sadar. Pernah nggak sih kamu makan sambil scrolling HP, sambil kerja, atau sambil nonton sesuatu sampai nggak sadar udah habis satu porsi? Nah, ini juga bentuk self-care yang sering kita lupakan. Mindful eating atau makan dengan sadar itu bukan sekadar soal memilih makanan sehat, tapi juga soal menikmati makanan dengan penuh kesadaran. Merasakan setiap suapan, menikmati teksturnya, menghargai setiap gigitan. Dengan cara ini, kita bukan cuma lebih menikmati makanan, tapi juga jadi lebih terhubung dengan tubuh kita. Terus, ada juga mengatur pernapasan. Pernah nggak tiba-tiba ngerasa cemas atau panik tanpa alasan yang jelas? Salah satu cara tercepat buat menenangkan diri adalah dengan bernapas dalam-dalam. Coba deh, tarik napas pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali, dan rasakan perubahan di tubuhmu. Ini mungkin terdengar remeh, tapi pernapasan yang baik bisa langsung menurunkan kadar stres dan bikin kita lebih tenang. Lalu, ada mengatur batasan atau boundaries. Ini nih yang sering banget diabaikan. Banyak orang terlalu takut buat bilang, tidak, akhirnya terus-terusan mengiyakan sesuatu yang bikin capek sendiri. Kita sering banget merasa harus selalu ada buat orang lain, harus selalu mengiyakan permintaan, harus selalu menyenangkan semua orang. Padahal, kalau kita nggak bikin batasan, lama-lama kita sendiri yang kelelahan. Jadi, belajar bilang, tidak, itu penting. Kamu nggak harus selalu menerima ajakan nongkrong kalau kamu butuh istirahat. Kamu nggak harus selalu membalas pesan secepat mungkin kalau kamu lagi nggak ingin. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu merasa bersalah untuk menjaga diri sendiri. Lanjut ke self-care berikutnya, yaitu berbicara baik kepada diri sendiri. Coba perhatiin, kalau ada temanmu yang lagi down atau stres,
pasti kamu bakal kasih kata-kata semangat, kan? Tapi kalau diri sendiri yang lagi terpuruk, kok malah sebaliknya? Kita sering banget ngomong ke diri sendiri dengan cara yang kasar, kayak, kok aku bodoh banget sih? Atau, aku gagal, nggak berguna. Padahal, kalau kita terus-terusan ngomong begitu ke diri sendiri, lama-lama kita bakal percaya bahwa itu benar. Makanya, mulai sekarang, coba perhatikan cara kamu berbicara ke diri sendiri. Kalau ada hal buruk terjadi, coba ubah cara berpikirmu. Misalnya, daripada bilang, aku gagal, lebih baik bilang, aku masih belajar. Ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan mental kita. Terus, ada juga meluangkan waktu buat diam dan menikmati ketenangan. Dunia ini berisik, penuh distraksi, penuh tekanan. Kadang kita butuh waktu buat sekadar duduk diam, tanpa gangguan, tanpa suara notifikasi, tanpa keharusan buat melakukan sesuatu. Duduk, tarik napas, nikmati momen itu. Jangan merasa bersalah kalau kamu butuh waktu buat sendirian. Kadang, kita terlalu sibuk sampai lupa kalau kita butuh ruang buat bernapas. Selanjutnya, bergerak dan merawat tubuh. Ini bukan berarti harus langsung olahraga berat atau nge-gym tiap hari. Bergerak itu bisa sesederhana jalan kaki pagi-pagi, stretching ringan, atau sekadar berdiri sejenak setelah lama duduk. Tubuh kita bukan mesin yang bisa diam terus, kita butuh bergerak biar energi kita tetap mengalir dengan baik. Dan kalau tubuh kita sehat, otomatis mental kita juga lebih stabil. Terakhir, menghargai progres diri sendiri. Kadang, kita terlalu fokus ke tujuan besar sampai lupa merayakan pencapaian kecil. Kita selalu merasa, aku belum cukup baik, padahal kalau kita lihat ke belakang, ada banyak hal yang udah kita lewati dan selesaikan. Mulai sekarang, coba kasih apresiasi buat diri sendiri, sekecil apapun itu. Bisa dengan menulis jurnal, bisa dengan sekadar bilang ke diri sendiri, aku bangga sama kamu karena udah berusaha sejauh ini. Jadi, self-care itu bukan cuma soal hal besar dan mahal. Self-care itu ada di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Sekarang, coba pikirin, dari semua yang udah kita bahas, mana yang paling sering kamu lupakan? Atau mungkin kamu punya cara self-care lain yang sederhana tapi ampuh? Share di komentar ya, biar kita bisa saling berbagi inspirasi. Mulai dari sekarang, gimana caranya? Oke, kita udah ngobrol panjang lebar tentang pentingnya self-care dan bentuk-bentuknya yang sering disepelekan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mulai? Karena jujur aja, teori itu gampang, tapi prakteknya seringkali jauh lebih susah. Kita sering niat mau mulai, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, di bagian ini kita bakal bahas gimana cara memulai self-care dengan cara yang paling simpel dan realistis supaya bisa jadi kebiasaan, bukan cuma wacana doang. Pertama, mulai dari hal kecil. Banyak orang gagal membangun kebiasaan self-care karena langsung nargetin hal yang besar dan berat. Misalnya, tiba-tiba mau meditasi 1 jam setiap hari, olahraga keras tiap pagi, atau langsung berhenti main sosial media. Padahal, perubahan itu harus bertahap. Kalau terlalu drastis, otak kita malah nolak dan akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi, coba mulai dari sesuatu yang ringan, kayak tidur 30 menit lebih awal, jalan kaki 5 menit tiap sore, atau sekadar tarik napas dalam-dalam sebelum mulai kerja. Terus, bikin ritual kecil. Banyak orang mikir self-care itu sesuatu yang harus dijadwal khusus, padahal bisa banget dimasukin ke rutinitas harian tanpa bikin ribet. Misalnya, pagi-pagi sebelum mulai aktivitas, luangin waktu buat minum teh atau kopi pelan-pelan tanpa gangguan. Atau sebelum tidur, matiin HP sebentar dan baca buku ringan. Hal-hal kecil ini kalau dilakukan rutin bisa jadi kebiasaan yang bikin hidup lebih seimbang. Selanjutnya, dengerin tubuh dan pikiran. Kadang kita terlalu sibuk sampai nggak sadar kapan tubuh kita kasih sinyal kalau udah kelelahan. Coba mulai lebih peka, kalau mulai sering gampang marah, gampang lelah, atau gampang stres, itu tanda kalau kita butuh istirahat. Jangan tunggu sampai benar-benar burnout baru sadar kalau harus berhenti. Jadi, mulai biasakan buat refleksi diri setiap hari, tanya ke diri sendiri, aku capek nggak hari ini? Aku butuh apa sekarang? Lalu, berani bikin batasan. Ini penting banget, karena seringkali kita terlalu sibuk dan kelelahan bukan karena pekerjaan kita sendiri, tapi karena kita terlalu banyak menerima beban dari luar. Terlalu sering bilang, iya, ke permintaan orang lain,
terlalu sering merasa harus selalu ada buat semua orang, sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh ruang. Jadi, mulai sekarang, belajar bilang tidak buat hal-hal yang gak benar-benar penting atau yang bikin kita terlalu lelah. Ini bukan berarti jadi egois, tapi belajar memprioritaskan diri sendiri juga. Kemudian, cari cara yang sesuai sama diri sendiri. Self-care itu nggak harus sama buat semua orang. Ada yang merasa tenang dengan jalan-jalan di alam, ada yang suka baca buku, ada yang lebih suka olahraga, ada yang lebih suka diam di kamar dengerin musik. Jadi, cari cara self-care yang paling cocok sama diri kamu sendiri, jangan cuma ikut-ikutan tren atau orang lain. Yang penting, aktivitas itu bisa bikin kamu merasa lebih baik dan lebih rileks. Jangan lupa juga buat mengurangi distraksi yang nggak perlu. Salah satu hal yang bikin kita gampang stres tanpa sadar adalah kebiasaan mengonsumsi terlalu banyak informasi, terutama dari sosial media. Coba deh perhatiin, seberapa sering kita buka HP tanpa sadar, scroll-scroll tanpa tujuan, lalu tiba-tiba waktu habis dan pikiran malah makin penuh? Kadang, self-care sesederhana membatasi waktu main HP, unfollow akun-akun yang bikin overthinking, atau sekadar meluangkan waktu buat diam tanpa distraksi. Selain itu, kasih apresiasi buat diri sendiri. Banyak orang terlalu fokus sama apa yang belum mereka capai, sampai lupa menghargai perjalanan yang udah mereka lewati. Padahal, sekecil apapun progres yang kita buat, itu tetap sesuatu yang patut diapresiasi. Jadi, mulai biasakan buat merayakan pencapaian kecil, bahkan kalau itu cuma berhasil bangun lebih pagi atau berhasil nolak ajakan yang sebenarnya nggak kita mau. Ini bisa bantu kita lebih termotivasi buat terus merawat diri sendiri. Terakhir, ingat kalau self-care itu bukan sesuatu yang egois. Banyak orang masih punya mindset bahwa kalau mereka ngelakuin sesuatu buat diri sendiri, itu berarti mereka nggak peduli sama orang lain. Padahal, justru dengan menjaga diri sendiri, kita bisa lebih baik buat orang lain. Kita bisa lebih sabar, lebih penuh energi, lebih bisa hadir dengan sepenuh hati. Self-care itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Jadi, mulai dari sekarang, yuk coba luangin waktu sebentar buat mikirin, hal kecil apa yang bisa kita lakuin hari ini buat merawat diri sendiri? Bisa sesederhana tidur lebih awal, minum air lebih banyak, atau sekadar menarik napas dalam-dalam sebelum mulai aktivitas. Yang penting, mulai dulu. Jangan tunggu sampai terlalu lelah baru sadar kalau self-care itu penting. Karena kalau bukan kita yang merawat diri sendiri, siapa lagi?